mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, benda-benda yang ada di sekitarmu itu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Benda atau materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume. Benda itu terdiri atas partikel yang sangat kecil. Nah, wujud-wujud benda itu terdiri dari ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Tahukah teman-teman bagaimana cara membedakan dari ketiga wujud benda tersebut? Jadi, salah satu cara membedakan wujud benda itu adalah dengan mengetahui sifat setiap benda yang ada di sekitar kita. Jadi, benda-benda yang ada di sekitar kita itu umumnya digolongkan menjadi 3, yakni ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ketiganya itu memiliki sifat berbeda dan kita perlu mengetahui supaya bisa memperlakukan setiap benda-benda yang ada di sekitar kita itu berdasarkan sifat benda tersebut. Nah, yang pertama itu ada benda padat. Nah, benda padat itu adalah segala sesuatu berwujud padat yang massanya itu menempati suatu ruangan atau berhadapan dengan volume tertentu. Nah, teman-teman itu pasti memiliki banyak benda di sekitar yang berwujud padat. Kita bisa memegang dan memindahkannya tanpa mengubah bentuk dari bentuk aslinya. Contohnya contoh benda padat yang ada di sekitar kita itu seperti ada kayu, kerikil, besi, plastik, keramik, sepatu, kunci, pensil, hingga kaca. Nah, benda padat yang ada di sekitarmu itu dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti itu diberi panas, diberi tekanan tinggi. Ketika ada suatu benda yang diberi panas yang bertekanan tinggi, itu otomatis bentuknya akan berubah. Nah, selain itu benda padat juga dapat diubah dengan cara itu diberikan perlakuan fisik, yaitu menggunting, ada menekan, melipat, atau menyobek. Nah, sifat benda padat itu antara lain itu adalah ada bentuknya tetap, volumenya tetap, memiliki massa, tidak bisa dimanfaatkan, bisa diubah bentuknya dengan menggunakan cara tertentu. Jadi bisa diubah ketika ada cara tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada benda cair. Nah, benda cair itu adalah bentuk dan wujud benda berupa cairan dengan sifat khusus dan berbeda dari benda padat. Benda cair itu memiliki sifat tidak tetap karena molekul penyusunannya itu bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud serta bentuk dari wadahnya. Nah, benda cair yang ada di rumah itu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Nah, teman-teman bisa mencoba memindahkan benda cair itu ketika benda cair itu dipindahkan dan ia akan berubah mengikuti dari wadahnya. Jika melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam sungai itu akan mengalir dari tempat yang lebih jauh dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Nah, benda cair itu juga dapat merambat melalui serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair itu mengisi rongga kecil atau pori dari bahan tersebut. Nah, jika disimpulkan benda cair ini memiliki beberapa sifat seperti berikut. Yang pertama itu dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang kedua itu ada menempati ruang. Yang ketiga itu mempunyai massa. Yang keempat mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang kelima itu menekan ke segala arah. Kita masuk ke benda yang ketiga, yaitu benda gas. Benda gas itu benda gas ini merupakan wujud zat benda yang mempunyai volume yang berbeda-beda atau berubah-ubah bentuknya. Nah, meski sulit dilihat dengan mata, manusia itu dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Contohnya itu gas oksigen dan karbon dioksida. Dengan cara meniup, kita juga bisa menggerakkan selembar kertas yang ada di depan kita. Nah, kita juga dapat mencium bau nafas kita sendiri. Dengan memahami sifat gas, manusia itu bisa menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum. Benda gas itu tidak bisa dipegang seperti benda padat dan benda cair. Ada beberapa sifat benda gas, di antaranya yang pertama itu ada mengisi seluruh ruangan, yang ditempati. Kemudian yang kedua itu ada di segala tempat meski tidak bisa dilihat. Kemudian yang ketiga itu memiliki massa berat. Yang keempat itu tidak bisa dipegang. Dan yang kelima itu gerakan partikel yang sangat bebas. Kemudian kita masuk di jenis perubahan bentuk benda. Nah, jenis perubahan bentuk. Kemudian kita masuk di jenis perubahan bentuk benda. Jenis perubahan bentuk benda yang pertama yaitu mencair. Nah, perubahan wujud benda benda padat itu menjadi cair disebut dengan mencair. Contoh dari perubahan wujud benda cair yaitu saat memasak dengan menggunakan mentega atau margarin. Nah, mentega yang berbentuk padat itu akan mencair dan meleleh saat terkena panas dari menggoreng. Kemudian yaitu membeku. Nah, membeku itu merupakan perubahan wujud benda cair ke padat. Nah, biasanya perubahan wujud ini itu dapat ditemukan pada proses pembuatan es batu. Nah, pada awalnya es batu itu merupakan air yang tak lain benda cair. Lalu air tersebut dimasukkan ke dalam freezer dan menjalani proses pembekuan. Kemudian yang ketiga itu menguap. Nah, perubahan wujud benda cair ke gas itu disebut dengan menguap. Contohnya, saat kita memasak air dan kemudian air itu mendidih, maka muncul sedikit asap panas yang disebut dengan uap atau adanya penguapan. Kemudian yang keempat itu mengembun. Berikutnya, perubahan wujud benda gas ke cair itu disebut dengan mengembun atau sebuah proses
Nah, proses ini kerap ditemui saat air panas dituang ke dalam gelas lalu ditutup. Maka akan terlihat seperti butiran-butiran air yang berasal dari minuman panas yang menguap. Nah, uap minuman panas tersebut itu bergerak ke atas ke tutup gelas yang semula dingin, sehingga minuman itu menjadi butiran air dan disebut dengan mengembun. Kemudian yang kelima itu ada menyublim. Nah, perubahan wujud benda padat ke gas disebut dengan menyublim. Biasanya penyubliman itu terjadi pada kapur barus di dalam lemari pakaian. Nah, kapur barus tersebut itu lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas yang menyebar ke udara, itu termasuk penyubliman. Nah, kemudian yang terakhir itu ada mengkristal. Mengkristal itu adalah perubahan wujud benda gas ke padat, disebut dengan mengkristal. Itu contohnya yaitu bunga es yang terdapat di dalam freezer atau salju. Itu adalah mengkristal yang di dalam freezer itu. Nah, itu saja wujud benda dan sifatnya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk di like, komen, di share, dan subscribe. Thank you, bye-bye. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam proses pengucapan dan penjelasan. See you di next video. Bye. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.